Ini kita hanya pakai si pantau saja ya, si pantau UNAS HCID karena saya lihat di SSO kayaknya belum masuk. Jadi si pantau UNHAS HCID ini alamat yang kita gunakan. Jadi Bapak mahasiswa bisa login menggunakan akun Neosia-nya ya. Akun Neosia. Kalau sudah login nanti akan tampil seperti ini ya. Tapi sekarang mungkin temanya saya rubah kembali ya. Kemarin saya ganti warna biru sekarang. Ini awalnya kemarin warna hijau. Jadi kalau ada yang login lihat tidak sesuai tema warna, itu sudah diubah kembali, disesuaikan kembali. Kemudian yang pertama kali dilakukan oleh mahasiswa ketika login itu adalah uh, aplikasi profile. Jadi masih mengupdate nomor HP. Jadi untuk klik tombol baik atau menambah masih kurang ya. Kemudian, karena penting diisi oleh mahasiswa pada saat akademik itu menjadi salah satu tim pembimbing atau penguji ya. Jadi tergantung kebijakan masing-masing prodi. Jadi ini wajib diisi oleh mahasiswa. Kemudian ketika sudah login ya, mahasiswa mendaftarkan atau mengusulkan tugas akhir ya untuk untuk dijadikan bahan penelitian ya. Caranya tentunya di sini dijelaskan bahwa masuk ke menu tugas akhir, kemudian nanti akan ada opsi jenis tugas akhir yang dipilih. Ya di sini ada potongan gambar, ada skripsi untuk S1 ya. Kalau S2 yang login ini akan menjadi tesis. Kalau S3 yang login ini akan menjadi disertasi. Kemudian mahasiswa memilih ya sesuai dengan tugas akhir yang ingin dipilih ya, jenis tugas akhirnya. Kemudian nah secara inputan nanti akan ada permintaan ya. Ketika mengusulkan tugas akhir akan ada permintaan data. Jadi kalau misalkan sudah memiliki SK, nanti akan ada opsi di situ untuk memilih apakah sudah memiliki SK atau belum memiliki SK. Kalau sudah memiliki SK, mahasiswa wajib melengkapi ini. Jadi mengupload, menginput SK pembimbingnya, nomor, tanggal, dan juga filenya. Menginput SK penguji, ya, sama nomor, tanggal, dan juga file. Kemudian menginput nama pembimbing, kemudian menginput nama penguji. Kemudian yang belum memiliki SK, itu nanti di bagian catatan mahasiswa diwajibkan menyampaikan ya siapa yang sudah dihubungi supaya nanti jadi dasar kaprodi atau tim yang ditugaskan di program studi untuk memverifikasi tugas akhir menentukan siapa nanti akan menjadi pembimbing atau penguji. Jadi isiannya seperti ini, isian lengkap. Jadi yang pertama diisi itu adalah judul tugas akhirnya apa, kemudian deskripsi tugas akhir ini untuk kebutuhan verifikasi nanti. Jadi ini wajib diisi. Mungkin gambaran isinya seperti rencana yang akan dilakukan selama pengerjaan tugas akhir tersebut. Mirip seperti proposal lah. Kemudian di sini memilih apakah sudah memiliki SK penguji atau belum ya, SK pembimbing dan penguji atau belum. Jadi tadi kalau kita pilih belum ya, maka di sini kita tulis di bagian catatan ya tentang siapa yang sudah dihubungi ya atau dengan siapa mendiskusikan judul tersebut. Kemudian diklik tombol simpan. Kalau dipilih sudah di sini, maka nanti akan muncul halaman untuk mengupload SK ya, menginput data pembimbing dan penguji. Oke, ini kalau misalkan kita klik tombol simpan,
ini kalau tadi diisi sudah di sana ya, maka akan muncul isian untuk menginput siapa pembimbing dan penguji. Kemudian data usulan tadi itu akan diverifikasi oleh verifikator ya. Jadi nanti kalau misalkan disetujui, nanti akan ada catatan di mahasiswa. Kalau ini contohnya belum diverifikasi ya seperti ini. Kalau misalkan nanti ada rekomendasi siapa pembimbing dan penguji, nanti juga akan tampil di sini. Ya, siapa pembimbing dan penguji. Kemudian kalau catatannya tadi di input akan kelihatan di sini. Kemudian, jadi kalau sudah ada pembimbing yang diinput, maka mahasiswa sudah bisa melakukan proses bimbingan. Jadi di aplikasi itu ada menu bimbingan. Ya. Kemudian mahasiswa bisa mengupload filenya di sini. Jadi di sini ada file dokumen, mahasiswa tinggal upload, atau mau menginput teks ya, atau mau mengambil potongan gambar dari skripsinya kemudian dimasukkan ke dalam teks itu bisa. Atau misalkan mau mengirim file gambar bisa. Kalau misalkan mau mengirim WA ke dosennya atau dari dosen ke mahasiswanya bisa menggunakan fasilitas di sini. Notifikasi. Kemudian untuk mengusulkan seminar, mahasiswa masuk ke menu seminar ya. Ini termasuk ujian juga ya. Jadi masukkan seminar di sini, diklik. Kemudian akan muncul opsi di sini, jenis seminar yang akan dilaksanakan ya. Apakah seminar hasil, seminar proposal, atau ujian ya, tergantung dari jenjang. Jadi kalau di S1 keperawatan kan ada proposal dengan hasil saja ya. Jadi opsinya di situ akan ada proposal, itu sudah kita munculkan. Kemudian kalau sudah dipilih seminar, kemudian diklik tombol simpan. Nah, kemudian nanti akan tampil dokumen-dokumen yang diwajibkan. Jadi seperti ini. Ya. Nah, yang wajib-wajib seperti ini wajib disertakan filenya, wajib diupload filenya. Jadi caranya klik tombol edit, kemudian pilih filenya, kemudian simpan. Ya, semuanya seperti itu caranya. Yang opsional ini tidak wajib, ya. Jadi tapi di beberapa prodi seperti di S1 statistik ini diwajibkan di mereka. Jadi mahasiswa wajib buat video seminarnya, kemudian diupload di YouTube dan ditambahkan linknya di sini di input linknya sehingga nanti sebelum seminar misalkan dosennya sudah bisa melihat bagaimana konten atau pelaksanaan seminarnya ya. Jadi ini tergantung kebijakan dari program masing-masing program studi. Kemudian kalau misalkan mengusulkan seminar mau dibatalkan ya bisa dihapus, ini menghapus seluruh usulan seminar. Kemudian informasi dari persetujuan pembimbing itu bisa kelihatan. Jadi kalau misalkan dari draft yang diusulkan untuk pelaksanaan seminar, slide presentasinya misalkan masih kurang, pembimbing bisa memilih tidak setuju dan menuliskan komentar. Ya, misalkan draftnya belum selesai atau misalkan PPT-nya masih harus diperbaiki. Ya, jadi itu bisa diinput oleh pembimbing, kemudian mahasiswa bisa melihat di mana masalahnya. Ya. Kemudian kalau misalkan disetujui akan seperti ini tampilannya. Jadi ini contoh kalau misalkan tidak disetujui, ya ini contoh kalau disetujui. Nah, selanjutnya ketika misalkan disetujui, admin menginput jadwal ya, kemudian mahasiswa bisa memonitoring ya sampai di mana proses pengusulan jadwal tersebut ya. Jadi kalau misalkan ada dosen belum menyetujui, itu bisa dilihat oleh mahasiswa bahwa dosen yang mana belum menyetujui. Kalau ada dosen yang menolak, tidak setuju dengan jadwal tersebut juga akan kelihatan di sini. Jadi kalau ada yang tidak setuju, silakan koordinasi kembali dengan admin untuk dicarikan waktu yang lain. Ya, jadi seperti itu.
Kemudian kalau misalkan sudah disetujui, maka di sini nanti akan ada berita acara ya, persetujuan ya, lembar persetujuan dari penguji. Jadi kalau semua penguji menyetujui, maka akan tertandatangani otomatis menggunakan QR code seperti ini. Jadi kalau ada yang tidak menyetujui atau belum menyetujui tapi undangan sudah dibuat, maka kelihatan nanti di sini ada QR code-nya yang kosong ya. Karena saya kira syarat untuk melaksanakan seminar kan tidak harus semua hadir ya, tidak semua setuju. Bisa saja misalkan hanya dari 3, misalkan hanya 2 yang hadir ya, pembimbing dan 1 orang penguji misalkan. Ya, tergantung dari kesepakatan ya di masing-masing prodi. Kemudian kalau undangannya nanti akan kelihatan seperti ini. Ya. Kemudian nanti ketika nilai sudah keluar, ya itu akan kelihatan nilainya di sini. Kemudian juga dokumen berita acara penilaiannya juga kelihatan. Di sini mahasiswa bisa mengupload PDF-nya. Kemudian kalau ada catatan selama seminar, ya dosennya bisa menginput di bagian forum diskusi dan mahasiswa juga bisa melihat. Ini juga bisa dimanfaatkan kalau misalkan ada penguji yang mengizinkan mahasiswa yang seminar misalkan ya, tapi karena kesibukannya juga apalagi kalau pejabat ya biasanya kadang susah untuk hadir, tapi menyetujui pelaksanaan seminar, dosen tersebut bisa melakukan pengujian menggunakan aplikasi ini. Dosennya bisa mengajukan pertanyaan duluan, ya kemudian nanti mahasiswa bisa menanggapi. Mungkin dari situ nanti bisa dinilai pengetahuan dari mahasiswa dan dosennya bisa memberi nilai berdasarkan jawaban yang ada di sini. Dan ini akan terekord ya, tidak akan hilang ya. Jadi walaupun sudah seminar hasil nanti, misalkan seminar hasil kemudian atau seminar proposal kemudian seminar hasil, catatan-catatan ini tetap masih bisa dilihat ya. Jadi kalau ada yang misalkan dosen lain ya yang menanyakan sesuatu selama seminar kemudian dianggap ada yang kurang, dosen tersebut bisa mencatat di sini apa kekurangannya, sehingga nanti ketika seminar hasil dosen bisa melihat kembali apa-apa yang ditanyakan sebelumnya ya, dan bisa menanyakan kembali ke mahasiswa untuk menjawab hal-hal yang belum terselesaikan pada seminar sebelumnya. Kemudian di aplikasi ini ada juga modul untuk bebas lab ya. Ini tergantung dari program studi. Kalau ada mewajibkan mahasiswanya untuk mengurus bebas lab, ya modul ini bisa dipakai untuk mengurus bebas lab. Tapi kalau tidak tidak ada ya tidak apa-apa, tidak usah digunakan ya. Karena ada beberapa program studi misalkan mewajibkan bebas beberapa laboratorium ya, bebas lab tidak punya masalah dengan beberapa laboratorium yang ada di fakultas misalkan. Kalau seperti itu berarti mahasiswa harus mengurus semua bebas lab di fakultasnya lewat aplikasi ini. Kemudian apabila nanti sudah selesai semua, draft sudah disetujui, ya sudah dijilid ya, mahasiswa diwajibkan ya mengupload dokumen tugas akhirnya ya, menulis abstraknya, kemudian mengupload dokumen PDF yang pada saat yang dikumpul di perpustakaan ya, itu juga diupload di sini. Kemudian lembar pengesahan diupload sendiri terpisah karena ini untuk dipakai oleh BKD dosen ya, supaya dosen tidak usah repot-repot lagi mencari. Admin juga bisa langsung membantu karena admin bisa buka data ini. Kemudian nanti kalau ada publikasi selama proses kuliah atau selama proses tugas akhir, mahasiswa juga diharapkan mengupload di sini ya, supaya histori data tugas akhir mahasiswa itu lengkap di prodi ya. Ini juga untuk kebutuhan yang lain ya, untuk prodi misalkan urusan akreditasi dan lain-lain. Kalau kita mau cari di mana misalkan publikasinya mahasiswa ya, kita bisa buka dari sini kalau diupload oleh mahasiswa. Kemudian di sini juga ada modul Q&A ya. Kalau ada pertanyaan mau ditanyakan di aplikasi bisa. Kemudian ada manual aplikasi juga di sini. Jadi Bapak Ibu dokumen ini mahasiswa bisa lihat di manual. Jadi kalau butuh dokumen presentasi ini ada di manual aplikasi. Ini untuk mahasiswa. Untuk
dosen, saya langsung dulu ya selesaikan semua. Dulu saya share screen. Lemire? There? Yes. Good. Oh. Oh, Freya, been a long time. You look well. What I did for them. As far as I'm concerned, death suits you better. I'd bow if I could, Your Majesty. Forgive me. Do you have any idea who this is? Did you kill him? At his request. And you could revive him. Me? Let's have a look. You gotta be deep enough. Where's my money? I want it now. Ya, untuk dosen Looks like somebody dragged a cross into a barn in Hong It's a symbol cross. ini This is sama penjelasannya tadi ya. Saya kira ini kita lewatkan saja. Nah, untuk dosen login menggunakan akun APPS ya. Jadi halaman loginnya seperti ini. Jadi masuk ke si pantau titik ID, kemudian masukkan user APPS-nya di sini. Nanti saya sudah login. Kalau hanya berperan sebagai dosen, bintang ini tidak ada ya. Ini bintang tidak ada di sini. Tapi kalau dosen merangkap sebagai kaprodi, ya itu akan muncul ikon bintang seperti ini dan dosen tersebut bisa memilih peran. Apakah misalkan pada saat mahasiswa seminar atau mau menyetujui misalkan mahasiswanya seminar, ya tentunya harus pilih sebagai dosen. Tapi kalau mau monitoring perkembangan mahasiswa di prodinya, tentunya admin harus memilih peran sebagai admin prodi ya, atau mau mengatur konfigurasi yang ada di sistem ya, misalkan syarat dokumen untuk seminar atau ujian seperti apa, yaitu admin harus masuk dulu ke peran sebagai admin program studi, kemudian melakukan itu, kemudian melengkapi data-data, misalkan data dekanat, atau misalkan mau ada bebas lab yang diurus lewat aplikasi, semuanya disiapkan atau disetting lewat akun admin prodi. Ya. Kemudian sebagai dosen itu ada beberapa peran ya. Jadi sebagai pembimbing ya, sebagai penguji, sebagai validator, dan sebagai kepala lab ya. Kalau misalkan dokumen bebas lab diurus lewat aplikasi ini. Nah, sebagai dosen inti perannya sebenarnya ya membimbing mahasiswa ya. Kemudian melakukan persetujuan pelaksanaan seminar atau ujian. Ya, kemudian persetujuan pelaksanaan ya. Jadi sebagai dosen pembimbing, kemudian sebagai dosen penguji dan pembimbing persetujuan waktu seminar atau ujian. Kemudian sebagai pembimbing nanti dosen itu yang membuat dokumen penilaian berupa berita acara atau dokumen penilaian akhir ya. Jadi ini peran sebagai dosen. Jadi di sini untuk yang secara umum ya. Jadi perannya tadi itu sebagai pembimbing yang melakukan bimbingan tugas akhir ya secara daring. Kemudian juga wajib mengupdate data profil ya, terutama nomor HP dan email. Karena ini yang akan digunakan sebagai notifikasi ke dosen atau ke pembimbing tentang misalkan persetujuan waktu atau tentang undangan, itu akan terkirim ke nomor HP dan ke email. Ya, foto juga sebaiknya di-update ya. Kemudian melakukan persetujuan seminar atau ujian sebagai pembimbing. Ya, kemudian persetujuan waktu pelaksanaan seminar atau ujian sebagai pembimbing dan penguji. Kemudian memberi nilai selama seminar atau ujian itu sebagai pembimbing dan penguji. Kemudian membuat dokumen penilaian ya sebagai pembimbing. Nah, ketika baru login dan sudah mengisi data profil, biasanya dosen itu langsung diarahkan ke halaman home ya. Halaman home itu sekarang seperti ini, berisi informasi mahasiswa bimbingan.
Jake ran outside. Ya. There was a Jadi crowd di near sini the bisa village. kelihatan Someone said, "There are eh, fishes here." All the children were trying to catch fish with their hands. ya. Meanwhile, it Jadi was discovered that di Jake's sini daughter, while ada holding her nomor di younger sini brother, ya. Ini dropped her artinya hearing aid in the jumlah water. komunikasi Jake dalam turned to bimbingan. Jake. That hearing aid was Kemudian supposed di to help tanggal him make it terakhir sounds. In anger, he bimbingan. scolded his son. "You fool, Ya. Mousy. Your sister's Kemudian di hearing sini aid is ada also gone. She informasi has a re-examine of seminar. mine. How do you know how Jadi important misalkan this machine seperti was ini for her?" seminar Jake ran and proposal, took the machine to the repair misalkan pada center. When he tanggal was 4 told there April. that Jadi water had entered the pembimbing machine, bisa it was melihat no longer useful. The histori machine would perkembangan default. dari As soon as mahasiswa Jake started mahasiswa bimbingannya ya. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang terlambat pergerakannya, misalkan terakhir seminar misalkan tanggal 1 Januari misalkan 2025 sampai sekarang belum seminar hasil misalkan, ya ini bisa dimonitoring oleh pembimbing. Ini juga bisa dimonitoring oleh Kaprodi. Ya, di akun Kaprodi itu bisa memonitoring semua. Ya. Kemudian untuk bimbingan ya sama seperti tadi di dosen ya. Jadi mahasiswa bisa mengupload teks ya, misalkan seperti ini. Mahasiswa mengupload draft ya. Kemudian sudah saya baca ternyata tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia ya. Karena banyak mahasiswa ya biasanya yang mencopot saja dari jurnal, akibatnya dalam satu paragraf kadang hanya terdiri dari satu kalimat saja ya. Jadi ya itu bisa dikomentari oleh dosen dan historinya kelihatan ya, kapan mahasiswa mengupload, jam berapa, kemudian apa tanggapan dari dosennya. Jadi ini kalau misalkan suatu saat ada masalah misalkan ya itu bisa kita lihat semua historinya di sini. Ya, jadi seperti ini. Kemudian mengupdate profil sama seperti tadi di mahasiswa. Kemudian untuk bimbingan jadi sama seperti tadi ya. Kalau misalkan untuk bimbingan, untuk melihat bimbingan di mahasiswa yang sudah lampau, itu di menu bimbingan ada semua. Kalau yang di home tadi itu hanya mahasiswa yang aktif. Jadi kalau kita mulai histori bimbingan atau ada mahasiswa, kita mau cek bagaimana pelaksanaan seminarnya dulu sebelum waktu masih mahasiswa, kita bisa lihat di sini bimbingannya seperti apa. Dan ya informasi seminarnya kita bisa lihat juga di sini. Seminar hasilnya bagaimana, ujiannya bagaimana, apakah ada catatan ya kita bisa cek semua. Kemudian ketika ingin melaksanakan, ketika ada mahasiswa melakukan meminta persetujuan ya, misalkan untuk waktu seminar, persetujuan pelaksanaan seminar, sebagai dosen pembimbing nanti akan muncul seperti ini. Yang warna hijau ini artinya permintaan waktu ya, kalau permintaan persetujuan pelaksanaan ya oleh mahasiswa, oleh pembimbing. Kalau yang ini persetujuan waktu seminar yang warna biru. Ya. Jadi di sini nanti pembimbing harus menyetujui atau tidak. Kalau di sini pembimbing dan penguji yang harus menyetujui atau tidak usulan ini. Kemudian dari usulan itu dosen bisa membuka seluruh draft ya yang diusulkan. Nah, kalau yang sekarang ini ada tambahan ya, kan ada permintaan beberapa program studi untuk menambahkan rapotnya, bukan rapot, KRS mahasiswa ya, karena untuk memastikan bahwa mahasiswa tersebut memprogramkan mata kuliah tersebut di semester ini. Soalnya ada beberapa kasus mahasiswa memprogramkan mengusulkan seminar ketika akan dikirim ke universitas ternyata tidak bisa, mahasiswanya tidak memprogramkan. Jadi ini pembimbing bisa mengecek apakah benar mahasiswa tersebut sudah memprogramkan mata kuliah seminar atau tugas akhir di KRS-nya. Kalau misalkan belum, ya harusnya tidak disetujui ya, karena tidak mungkin seminar kalau belum tidak direncanakan. Kemudian juga ada tambahan lain, transkrip nilai. Ya, jadi dosen pembimbing juga bisa mengecek apakah benar, misalkan mahasiswa mengusulkan untuk ujian ya, apakah benar jumlah skripsinya jumlah SKS-nya sudah terpenuhi ketika nanti selesai ujian mendapatkan tambahan berapa SKS, apakah total SKS-nya sudah memenuhi atau tidak. Karena ada banyak kasus ternyata di prodi ya, tidak terlalu diperhatikan bagian itu, ternyata ketika sudah ujian, ini khususnya akibat perubahan kurikulum ya. Ada sebelumnya misalkan mata kuliah 3 SKS menjadi 2 SKS dan seterusnya. Nah, ketika sudah selesai ujian,
ternyata kurang 1 SKS. Ya, misalkan harusnya selesainya 144, setelah ditotal semua jumlahnya hanya 143 misalkan. Ya, itu juga akan jadi masalah kalau tidak diawasi. Ya, jadi pembimbing bisa melihat itu, bisa mengawasi. Kemudian draft hasilnya bisa dilihat ya. Kemudian slide presentasinya juga dosennya bisa lihat. SK pembimbing penguji juga bisa dilihat. Nah, di sini apabila misalkan draft yang diusulkan ya, kadang mahasiswa seperti itu ya, kita sudah sepakati draftnya seperti ini, sudah disetujui, ternyata diupload itu draft versi awal yang belum disetujui oleh pembimbing. Nah, ini bisa dicek oleh pembimbing. Demikian juga slide presentasinya. Kadang kita tidak terlalu mengawasi, ya. Kalau di kami kadang tidak terlalu diawasi draft tidak diawasi ketika pembuatan draft presentasi ya. Slide presentasi tidak terlalu diawasi, tapi ketika diupload baru kemudian kami buka dan lihat apakah sudah memenuhi kaidah yang benar ya. Apalagi kalau di penilaian ya, di penilaian tugas akhir itu slide juga itu dinilai ya, misalkan apakah hanya merupakan copy paste dari skripsi atau tugas akhirnya ya, itu akan menurunkan poinnya ketika dinilai. Jadi pembimbing bisa mengecek itu. Jadi ada beberapa poin, misalkan apakah interaktif atau pemilihan warnanya bagus atau bagaimana, itu juga bisa jadi poin penilaian ya tentunya. Jadi di sini pembimbing harus memperhatikan semua ya. Kemudian kalau misalkan semua sudah disetujui, pembimbing tinggal mengklik tombol persetujuan. Kalau misalkan tidak disetujui, seperti tadi ya, nanti di mahasiswa itu akan muncul alasan. Ketika kita klik ini akan ada permintaan alasan, dan di mahasiswa nanti akan muncul alasannya. Kemudian bila sudah diputuskan waktu seminarnya kapan ya, admin sudah membuatkan jadwal, di dosen pembimbing dan penguji nanti akan muncul permintaan persetujuan waktu seperti ini. Dan kita bisa lihat ya siapa dosen yang menyetujui atau tidak menyetujui. Mahasiswa juga bisa lihat status ini. Jadi kita bisa sebagai penguji tentunya kita juga bisa buka ya. Kemudian kita juga bisa lihat yang tadi yang SKS-nya atau transkrip nilainya, siapa tahu mau di pembimbingnya misalkan tidak jeli melihat bagian itu, dosen pengujinya bisa melihat juga itu dan bisa menolak kalau memang belum memenuhi syarat untuk dilaksanakan seminar atau ujian. Ya, nanti tinggal ditulis saja komentarnya. Ya, jadi semua dokumen-dokumen persyaratan ini akan tampil ya, dilihat oleh pembimbing dan penguji. Kemudian apabila semua sudah disetujui dan sekarang di sini kalau undangannya sudah dibuat, nanti di sini akan kelihatan ya, misalkan Kaprodi yang menandatangani, otomatis ketika undangan dibuat berarti Kaprodi sudah menyetujui. Kalau WD1 yang menandatangani, nanti akan ada tambahan di sini, WD1 menyetujui atau menolak ya, akan kelihatan di sini. Kalau dekan yang menandatangani undangannya, maka nanti akan ada tulisan di sini dekan menyetujui atau menolak seminar tersebut. Jadi itu hubungannya dengan pembuatan undangan ya. Jadi ketika undangan dibuat, kalau misalkan dekan di pengaturannya dekan secara manual menandatangani, ya maka di sini tidak otomatis langsung muncul disetujui ya, tapi selama dekan belum menyetujui pelaksanaannya, akan ada juga tulisan di sini menunggu menunggu verifikasi dekan atau menunggu verifikasi WD1 ya, atau kalau misalkan tetap Kaprodi yang menandatangani tapi kita isi di konfigurasi program studinya manual, di sini juga nanti akan ada tulisan menunggu persetujuan dari ketua program studi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ketika pelaksanaan seminar, nah di sini dosen ya memilih penilaian seminar. Ya, ini seminar atau ujian di sini ya. Aplikasinya sekarang sudah diperbaiki teksnya. Kemudian nanti semua di sini akan muncul ya.
semua seminar di mana kita sebagai pembimbing dan sebagai penguji, ya, kelihatan kapan pelaksanaannya, jamnya, dan tempatnya. Kemudian ketika kita mau menilai atau membuka dokumen seminarnya, dosen dan pembimbing dan penguji tinggal mengklik tombol buka di sini. Maka nanti akan tampil seperti ini. Ya, kemudian dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan seminarnya yang disyaratkan tadi akan tampil semua. Ya, dosen bisa membuka, ya, termasuk ya draftnya tentunya ada di sini ya. Draft seminarnya, kemudian PPT-nya itu juga akan ada di sini. Jadi bisa dibuka oleh dosen. Jadi dosen sebenarnya bisa membuka lebih awal ya. Misalkan undangannya masih tanggal 1 September misalkan, kalau sudah dibuat undangannya, otomatis dosen pembimbing dan penguji sudah bisa membuka dokumen tersebut. Kemudian, nah, ketika sudah selesai pelaksanaan seminar, di bagian bawah ini, di bawahnya ini akan ada tombol seperti ini, ya, penilaian. Kalau sebagai penguji biasanya hanya dua ya, penilaian dan forum diskusi. Tapi sebagai pembimbing muncul penilaian, kemudian nilai penguji lain. Jadi sebagai pembimbing bisa melihat nilai penguji lain. Kemudian untuk memberi nilai tinggal klik saja tombol penilaian. Ya, ini contoh nilai belum diisi ya, kelihatan seperti ini. Jadi klik tombol penilaian, maka nanti akan ada isian. Nah, seperti ini. Ya, jadi pembimbing dan penguji tinggal mengisi nilainya. Ya, kemudian diklik tombol simpan. Nanti kalau sudah akan kelihatan seperti ini. Jadi masing-masing pembimbing dan penguji akan kelihatan nilai totalnya. Kemudian sebagai pembimbing ya bisa membuka semua nilai ini ya. Semua nilai ini kemudian bisa membuat keterangan nilai. Jadi kalau mau membuat keterangan nilai seperti ini, berita acara seminar ya, tinggal diklik saja tombol buat keterangan nilai. Nah, di sini ada berita acara, ada juga keterangan nilai untuk seminar, untuk ujian ya. Ada juga dokumen yang lain kalau ujian. Kemudian untuk seminar yang sudah lewat, ya baik mahasiswa yang sudah selesai maupun yang belum, itu kita bisa lihat riwayat seminarnya lewat menu riwayat seminar di sini. Kemudian ya sebagai dosen ada juga yang berperan sebagai verifikator. Ini tadi yang saya sampaikan untuk memverifikasi kelayakan tugas akhir. Jadi di sini fungsinya adalah memverifikasi kelayakan tugas akhir, kemudian menyarankan pembimbing dan penguji. Jadi kalau dosennya diberi tugas sebagai validator, verifikator, nah nanti ketika dipilih nanti akan muncul dipilih bintang ya, pilih verifikator, nanti akan muncul menu seperti ini ya. Jadi menunya sebagai verifikator hanya sedikit. Ya, kemudian di sini klik misalkan untuk melihat usulannya diklik saja tombol tampilkan. Kemudian nanti akan ada informasi seperti ini, kemudian bisa dilihat oleh mahasiswa, oleh verifikator ya, dan bisa membaca kontennya. Jadi kalau misalkan disetujui, ya nanti verifikatornya tinggal mengklik tombol terima, kemudian menginput siapa yang diusulkan sebagai pembimbing dan penguji. Tapi kalau tidak disetujui, ya tinggal diklik saja tombol tolak. Dan nanti akan kelihatan di mahasiswa. Ini kalau untuk menginput rekomendasi pembimbing dan penguji seperti ini. Nah, dan nanti kelihatan seperti ini. Ya. Jadi kalau ada yang diterima nanti akan muncul seperti ini. Kalau misalkan ada ditolak akan muncul seperti ini. Jadi ada warnanya ya, membedakan di warna. Kemudian sebagai kepala laboratorium itu juga ada ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa dosennya diberi akses sebagai kepala laboratorium, nanti tinggal klik di sini pilih kepala laboratorium. Nah, nanti akan ada usulan, misalkan ini usulan bebas lab ya. Jadi sini bisa diterima atau ditolak.
Kalau diterima, ya tinggal ditulis saja berapa nomor suratnya, kemudian tanggal suratnya, kemudian disimpan. Ya. Nanti akan muncul dokumennya di mahasiswa. Ya, jadi nanti akan muncul dokumen seperti ini ya di mahasiswa. Jadi mahasiswa tinggal memprint saja dokumennya sebagai dokumen bebas lab. Nah, kira-kira seperti itu ya cara menggunakan aplikasi. Untuk ini mungkin selanjutnya saya demo juga ya. You know, I love doing a woman in the can. Giggity, 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 giggity. Oh, I can't believe you're serving a 3-year sentence. It seems so harsh. I made my own bed with this one, guys. I'm just gonna have to pay my debt to society. Not necessarily. I think I got an idea of how to Ya, smuggle you jadi out. masuk di si pantau. Ya. Ini saya coba login dulu. Ya, ini sebagai mahasiswa ya. Misalkan di sini saya ambil ya contoh mahasiswa. Oh my God, it's Jackie Ini Chan. login. Oh my God, it's Jackie Chan. Ya, ini pakai akun akun Neosia ya. Nah, selanjutnya akan tampil seperti ini. Jadi Oh my God, it's yang pertama ini sudah mengisi profil ya. Jadi sehingga tidak langsung ke sini. Kalau belum mengisi profil, biasanya halaman akan dipaksa ke sini. Ya, jadi tidak akan pernah bisa keluar dari sini kalau belum mengisi profil. Ya. Kemudian untuk menginput tugas akhir, ya masuk ke menu ini. Kemudian mahasiswa mengusulkan tugas akhir. Nah, di sini adalah jenis-jenis tugas akhir yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Ya, jadi ada skripsi, ada karya perancangan, ada karya prototipe, ada penciptaan karya, ada proyek, ya ada hasil karya ilmiah, ya ada kompetisi. Jadi yang misalkan ikut lomba yang punya atau yang bisa dikonversi menjadi skripsi di Sifakama, saya lihatnya di sana ada beberapa mata kuliah memang ada beberapa kegiatan yang bisa dikonversi menjadi skripsi ya. Saya buka sekalian juga ya supaya mahasiswa lihat. And I have something for you. Here, I will not be needing it anymore. I am retired. Wait. You can't retire. It's just not fun anymore. Come on, you're going to be fine. You shouldn't be doing anything that makes him nervous. Papi, I support you. I'm not nervous. Ya. I just don't want to Jadi di sini ini ya. Being a woman will be a mark on Jadi my kalau mahasiswa mendapatkan medali di ONMIPA, ya, kegiatannya itu bisa dikonversi menjadi tugas akhir. Kemudian mendapatkan medali di, kalau ini lulus pendanaan ya, lulus pendanaan itu dapat ini. Tapi kalau misalkan sampai misalkan lebih dari 3,78 SKS ya, misalkan di program studi mahasiswa itu tugas akhirnya hanya 4 SKS ya, tentunya ini bisa dipenuhi ya kalau misalkan dapatnya 6 ya, jadi 4 SKS-nya bisa jadi tugas akhir. Yang duanya KKN bukan 2 ya, misalnya KKN 2 ya bisa juga KKN ambil juga dari sini ya. Konteks robot itu juga bisa jadi tugas akhir. Kemudian ya saya kira di sini yang bisa masuk mungkin kalau di keperawatan hanya ONMIPA dengan satria data, mungkin tidak ya. Ya, program penguatan kapasitas organisasi ya ini juga bisa, bahkan juga bisa KKN. Kemudian Kemastik ini bisa jadi tugas akhir. Ya, ini juga bisa program wirausaha, program mahasiswa wirausaha ini juga bisa jadi tugas akhir. Kemudian program pembinaan mahasiswa wirausaha. Ya, kemudian artikel ilmiah. Ya, artikel ilmiah ini bisa jadi tugas akhir. Kalau tidak salah syarat terakhir itu kalau Sinta 1, Sinta 2 otomatis dapat A ya. Tapi kalau Sinta 3, 4 kalau tidak salah A-, kalau tidak salah ya, saya lupa aturan terakhirnya.
Jadi kalau mahasiswa punya artikel yang lolos Sinta 1 atau Sinta 2 minimal ya, internasional ya pasti otomatis ya. Itu bisa langsung dikonversi menjadi tugas akhir. Kemudian ya itu ya beberapa kegiatan yang bisa dikonversi menjadi tugas akhir. Ya, jadi di sini kita bisa lihat. Kemudian untuk memilih misalkan di sini ya, ambil dan ini misalkan kalau sudah punya SK dipilih sudah, kalau belum punya SK dipilih belum. Kemudian di sini ditulis siapa yang sudah dihubungi. Misalkan saya sudah konsultasi dengan misalkan seperti ini. Ya, kemudian disimpan. Ya. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Ya. Kemudian ini akan terkirim ke validator, verifikator ya, untuk mengecek. Kemudian kalau sudah diverifikasi dan diterima, nanti akan muncul seperti ini. Diterima, dan juga nanti kalau sudah ada pembimbing dan pengujinya akan kelihatan seperti ini. Ya. Kemudian ini tadi dokumen yang rencana penelitian ya. Jadi pembimbing verifikator itu bisa melihat dokumen ini dan bisa memutuskan apakah layak atau tidak. Ya, ini kalau sudah diterima sudah hilang tombolnya ya, mahasiswa sudah tidak bisa apa-apakan lagi. Ya. Kecuali kalau mau dihapus ya harus minta dulu ke Kaprodi untuk membuka untuk dihapus. Kemudian untuk bimbingan ini, ya, jadi kalau misalkan mau menulis teks di sini tinggal ditulis saja, ya seperti ini, kemudian disimpan. Ya. Kemudian kalau misalkan kita punya draft skripsi yang sudah kita buka ya, misalkan di PDF, kita mau komentari bagian tertentu saja, kita bisa chapter gambarnya bagian tertentu, ya misalkan saya ambil chapter gambar ini, ya misalkan ini anggaplah dokumen PDF-nya ya. Ya, saya bisa copy. Ini tentunya di OS lain di Windows ada aplikasi khususnya juga ya. Kita bisa copy paste di sini. Ya, dan bisa menulis keterangan di sini. Ya, sehingga nanti bisa kelihatan seperti ini. Jadi mahasiswa bisa lihat bahwa apa yang kita minta untuk diperbaiki, misalkan ya, dari gambar bisa dilihat oleh mahasiswa. Atau misalkan juga ada kalau file ya, kalau mahasiswa misalkan mau mengupload file yang sudah diperbaiki, ya mahasiswa tinggal pilih file, kemudian pilih format yang format apalagi PDF atau format Word ya, tergantung dari apa yang mau diupload. Jadi ini menerima PDF, Word, file Excel. Jadi kalau misalkan ada file penelitian yang mau diupload di sini, misalkan file Excel-nya bisa. Atau mau bimbingan PPT lewat sini juga bisa. Ya. Jadi misalkan nanti seperti ini. Nah, di sini langsung kelihatan. Ya, jadi dosen pembimbingnya bisa mengklik ini untuk melihat. Ya. Kemudian kalau ada gambar, ya ini saya kira sama juga, tapi hanya menerima format JPEG, PNG, dan TIFF. Kemudian kalau misalkan mau kirim notifikasi ke mahasiswanya atau ke dosennya, ini sebagai mahasiswa ya. Nah, ini bisa disimpan langsung tanpa isi teks, otomatis akan mengirim notifikasi ke email ya, ke email dosen. Misalkan disampaikan supaya dosennya mengecek, misalkan kita kirim tambahkan teks misalkan Tabe misalkan Prof ini saya sudah memperbaiki revisi saya, misalkan seperti itu ya. Tinggal ditulis saja, nanti dosennya tinggal membuka aplikasi dan melihat revisinya. Ya. Kemudian mengusulkan seminar ya di sini. Jadi untuk ini contoh ya sudah diusulkan. Jadi misalkan mengusulkan baru, kita klik saja di sini. Ini seminarnya apa? Ya. Kalau di
S1 keperawatan, kalau nggak salah sini saya sudah atur ya. Pilihannya ada seminar proposal dan seminar hasil. Hanya 2. Kemudian ya mengupload bukti ya, misalkan seperti ini ya, diupload buktinya. Misalkan bukan bukti ya, mengupload filenya, sorry. Misalkan ini diupload. Kemudian mahasiswa bisa lihat kembali apakah sudah betul dokumennya ya. Jadi untuk antisipasi seperti saya bilang tadi ya, ada kasus kadang mahasiswa upload dokumen yang lain, bukan draft yang terakhir ya. Kemudian upload draft slide presentasinya ya. Ini juga harus diperhatikan oleh mahasiswa ya. Jadi kalau sudah diupload itu akan ada kelihatan seperti ini. Kadang mahasiswa lupa, kayak kemarin itu ada kasus di Fakultas Kehutanan, ada mahasiswa bertanya kenapa tidak diverifikasi, tidak diproses usulan seminarnya. Ternyata dia lupa upload salah satu di sini yang wajib. Kalau salah dia kemarin yang ini yang dia lupa upload, yang lain diupload semua, tapi ini yang dia tidak upload. Jadi di sini kelihatan ya, kalau sudah diupload itu akan ada seperti ini. Jadi kalau masih edit yang muncul di sini berarti belum diupload. Ya, itu diperhatikan. Kalau misalkan seminarnya ini kita mau batalkan pengusulannya, kita bisa klik saja tombol hapus. Seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah diusulkan, ya tinggal menunggu saja ya. Nanti di sini kalau sudah disetujui pembimbing akan muncul disetujui. Kalau ditolak nanti ya akan ada muncul juga tulisan ditolak. Nanti kalau sudah ada waktunya juga mahasiswa tinggal monitoring saja di aplikasi. Oh, jadi sini kelihatan waktunya kapan ya. Sudah kelihatan tempatnya di mana. Dan persetujuan dari dosen, pembimbing dan penguji juga bisa kelihatan dari sini. Ya, kemudian nanti apabila undangan sudah dibuat akan kelihatan juga di sini bahwa Kapolri sudah menyetujui. Ya. Jadi mahasiswa nanti ketika sudah seminar, ujian ya hanya mengawasi, hanya mengurus bagian ini saja ya. Sedangkan intinya sebenarnya ini hanya satu kali di awal saja. Kalau sudah disetujui judulnya, mahasiswa hanya mainnya di sini, di bimbingan dan pelaksanaan seminar. Kemudian dari sisi mahasiswa juga ya, ketika misalkan pelaksanaan seminar ini seminar hasil, nanti ujiannya nanti akan muncul juga dalam satu halaman. Jadi mahasiswa bisa memonitoring tadi ya, pertanyaan-pertanyaan dosen yang muncul di forum itu mahasiswa bisa lihat di sini, akan muncul nanti di sini. Jadi kalau mau memperbaiki draftnya ya tentunya dari catatan-catatan yang ada itu mahasiswa bisa melihat itu dan memperbaiki draftnya. Atau kalau misalkan kadang mahasiswa dosen juga tidak menyampaikan apa-apa yang mau diperbaiki ya. Saya kira mahasiswa juga bisa menuliskan sendiri apa-apa yang harus diperbaiki ya, supaya nanti ketika seminar bisa dicek kembali ya apa catatan-catatan. Kemudian nanti ketika sudah selesai ya, untuk mengurus bebas lab, kalau misalkan di tempatnya ada kewajiban mengurus bebas lab, nanti mahasiswanya tinggal buat permohonan baru, kemudian pilih lab apa. Ini labnya tergantung lab yang didaftar di program studi ya. Ini misalkan di saya hanya ada ini, maka mahasiswa hanya mengurus bebas lab ini saja. Kalau misalkan ada banyak laboratorium yang wajib dipastikan bebas lab ya, di sini nanti akan banyak pilihan. Kemudian nanti kalau sudah disetujui dokumennya akan kelihatan di sini. Jadi mahasiswa bisa memilih ini sebagai mendownload sebagai persyaratan untuk proses pengurusan selanjutnya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, mahasiswa melengkapi ini ya, abstrak. Tugas akhirnya kan otomatis sudah terisi nanti ya. Abstraknya yang sudah versi final di copy paste ke sini, kemudian disimpan. Kemudian dokumen tugas akhirnya yang diupload ke perpustakaan itu juga diupload di sini. Ya, kemudian halaman pengesahan dari skripsinya yang sudah ditandatangani oleh pembimbing ya. Itu juga pembimbing KADEP dengan WD1 ya kalau tidak salah. Nah, itu juga diupload di sini. Kemudian nanti kalau misalkan di dalam prosesnya juga ini mahasiswa punya publikasi yang lain ya, terutama untuk S2, S3, nah itu bisa di-upload di sini. Ya, judulnya apa, kemudian ya ditulis abstraknya, tahun publikasinya, penulis
publikasi, tentunya kalau misalkan S2 S3 kan biasanya nama dosennya juga dikasih masuk ya di sini, kemudian jurnalnya apa, kemudian link publikasinya ya apa. Jadi di sini tidak ada fasilitas untuk upload ya, hanya link saja karena masalah apa, copyright ya. Jadi di aplikasi ini untuk jurnal hanya dimasukkan linknya. Oke, jadi saya kira seperti itu yang dilakukan oleh mahasiswa di aplikasi ini. Manual yang tadi saya jelaskan sebenarnya ada semua di sini. Jadi tinggal silakan dilihat kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, mungkin itu saja ya dari sisi penggunaan aplikasi. Saya kembalikan ke moderator. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya, itulah tadi penyampaian dari Bapak Hendra selaku narasumber kita. Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab karena masih ada waktu sekitar 40 menit. Oleh karena itu, kepada seluruh peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk raise hand. Izin Pak, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Saudari Margareta. Pada profil untuk pembimbing hanya satu saja yang dimasukkan. Di profil itu bukan pembimbing, tapi pembimbing akademik. Itu kalau istilah sekarang ya. Kalau istilah lamanya kan penasihat akademik. Jadi pasti satu orang ya. Penasihat akademik kan satu orang. Jadi itu bukan pembimbing skripsi atau pembimbing tugas akhir, tapi pembimbing akademik atau penasihat akademik. Ya baik, itulah tadi. Kepada Saudari Margareta, apakah sudah terjawab? Tapi ini juga saya perlihatkan. Yang ini kan yang tadi ditanyakan ya. Di sini kan tinggal kita ganti. Ini penasihat akademik, tentunya satu orang. Ini tinggal kita cari saja namanya. Kalau namanya tidak ketemu, cari pakai NIP ya. Karena ada nama yang di sistem itu pakai spasi setiap hurufnya. Ya, misalkan ada nama Zainal, misalkan Z, spasi A, spasi I, spasi N. Itu biasanya susah dicari. Jadi kalau seperti itu cari pakai NIP. Kalau misalkan ada dosen dicari tidak ketemu, ya kemungkinan memang belum ada di sistem. Dicari NIP-nya tidak ketemu, dicari namanya tidak ketemu, itu bisa diminta ke admin prodi. Di admin prodi itu ada fasilitas untuk menginput data dosen. Jadi silakan melapor ke sana. Ya. Kemudian di tugas akhir tadi yang masalah bimbingan pembimbing itu kalau dipilih sudah di sini, ya jadi mahasiswa nanti mengisi ini ya. Jadi pembimbing kalau misalkan ada dua, misalkan S1, S2 ya, dan misalkan di sini siapa ya, misalkan kemudian disimpan, kemudian ditambah lagi berikutnya untuk pembimbing pendamping istilahnya ya. S3 juga begitu. Jadi pembimbing utamanya satu, yang lainnya itu nanti adalah pendamping. Ya, tinggal ditambah. Kemudian penguji juga begitu. Penguji misalkan urutan satu siapa, ya ini bisa sesuai SK ya. Kemudian nanti disimpan, pilih lagi urutan 2, pilih lagi urutan 3, ya dan seterusnya. Nanti kalau sudah selesai, klik tombol selesai. Seperti itu. Ya. Mungkin itu yang sehubungan pertanyaan yang tadi ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya kepada peserta yang masih ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Saudari Asri Wahyuni, kami persilakan. Terima kasih, mohon izin Pak. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saat ini saya mahasiswa di spesialis keperawatan Unhas. Yang ini saya tanyakan Pak mengenai dokumen tugas akhir. Tadi di situ Bapak paparkan ada dokumen publikasi Pak ya, kalau tidak salah ingat saya tadi.
Tunggu saya lihat dulu Bu ya. Saya kurang tahu yang ini kan tergantung settingan. Yang tadi itu yang kalau sudah selesai ya, yang terakhir yang tadi saya perlihatkan itu sudah selesai dan kalau ada publikasinya ya diupload, kalau tidak ada ya tidak usah diupload. Tunggu Iya, saya coba masuk dulu sebagai sorry, Fakultas Keperawatan, Pak. tunggu dulu saya. Eh, Prodi apa? Fakultas Keperawatan, Pak. Ya, program Spesialis studi keperawatan. Spesialis keperawatan medikal bedah. ini. Iya, spesialis. Tunggu, coba kita lihat. Oke, ini sekarang sebagai admin ya. Tunggu saya lihat dulu di pengaturannya. Oh, ini belum ada ya. Dan nanti saya belum sempat menanyakan yang spesialis itu apa syaratnya. Kayaknya di sistem sekarang masih kosong berarti ya. Nanti adminnya bisa kita diskusikan ini. Iya, Pak. Ini ternyata memang belum diisi. Iya, karena kami itu, Pak, untuk tugas akhir dalam bentuk karya tulis. Seperti itu. Oh iya. Ya nanti saya coba tanyakan dulu syaratnya. Soalnya kemarin tidak sempat saya lupa tanya bagian ini. Karena selama ini kan yang ada itu hanya S1, S2, S3 ya. Profesi itu memang belum sempat di ini. Tapi ini harusnya ada tombol tambahnya. Saya coba cek. Ini harusnya ada tombol tambah di sini. Saya tidak tahu kenapa tidak muncul di pro. Iya. Oh, oh ya. Terus Iya, iya. Bapak, Apalagi? terus yang tadi kan katanya ada publikasi dan kemarin itu Pak memang waktu di S2 eh, Iya, belum publikasi, tapi iya. publikasi saya lanjut di sementara menjalani spesialis. Alhamdulillah Iya. saya publikasi Pak. Jadi untuk tesis yang kemarin saya publikasi pada saat saya spesialis. Apa boleh diupload di file publikasi atau seperti apa Pak? Seperti itu. Ya, karena masalahnya kan kemarin belum pakai aplikasi ini ya. Jadi pasti tidak Iya, terdata data sebelumnya. Karena sudah selesai di sana. iya Ya Pak. mau tidak mau ya uploadnya nanti di yang sekarang. Oh ya, ya tapi Supaya terdata di program studinya. oh ya, baik Pak. Berarti nanti sekalian mungkin disinkronkan Pak ya setelah Iya, ini. iya. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Tadi dari Nurse Irsyad, mungkin ingin mengajukan pertanyaan. Kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Pak. Jadi yang saya mau tanya, perkenalkan nama saya Muhammad Mirsad Marif, salah satu mahasiswa magister keperawatan. Baik, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana cara mengurus surat izin penelitian jika instansi rumah sakit tersebut meminta surat penelitian dari kampus, Pak? Apakah Oh, diajukan melalui aplikasi atau mengurus langsung, iya. Pak, di Prodi? Terima Eh, kasih banyak, Pak, iya. sebelumnya. Untuk bagian itu tidak di aplikasi. Jadi ini hanya untuk internalnya kita ya. Jadi untuk surat yang keluar itu masih di prodi. Ya. Jadi ini hanya untuk proses pelaksanaan seminar dan eh, ya apa di proses dari awal pengusulan. Tapi untuk surat-surat yang berhubungan dengan pengambilan data dan lain-lain itu masih diatur di prodi. Karena ini kan aplikasi bukan hanya dipakai di keperawatan ya. Jadi kita cari bagaimana caranya supaya aturan seUNAS itu bisa disimpan dalam satu aplikasi. Jadi itu kan mungkin hanya ada beberapa hal yang hanya ada di masing-masing prodi yang tidak mungkin bisa dimasukkan di sini.
atau mungkin nanti ke depannya mungkin akan ada, tapi belum dibicarakan sampai di situ untuk modul seperti itu. Jadi diurus saja di prodinya dulu. Jadi tidak di sini. Ya Pak, terima kasih banyak Pak sebelumnya. Ya, baik, itulah. Baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya kami masih mempersilahkan kepada seluruh peserta sosialisasi untuk mengajukan pertanyaan jika ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam lagi. Izin Pak, ini ada pertanyaan melalui kolom chat. Saya izin Iya, bacakan Pak. Izin iya. bertanya Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih detail tentang deskripsi rencana tugas akhir Pak. Adakah poin-poin yang harus dimasukkan atau bagaimana Pak? Atau mungkin ada format bakunya? Oke. Eh, Sebenarnya kalau di kami itu sebenarnya mirip seperti proposal ya, tapi kan di tempat Bapak di prodinya prodi kita mungkin agak lain ya, karena proposalnya kan bagian sendiri. Eh, saya juga agak susah jawab ini karena bisa beda-beda setiap program studi. Karena kalau di kami itu deskripsi ya mirip seperti proposal karena kami tidak punya seminar proposal. Jadi mahasiswa dibuat seperti membuat draft seminar proposal untuk di deskripsinya. Tapi ada juga sih misalkan kalau sudah eh, ketemu pembimbingnya dan sudah dijelaskan, ada juga sih yang hanya beberapa yang hanya menuliskan abstrak, kemudian abstrak ini ya, abstrak rencana ya. Jadi bukan tidak sedetail itu, tidak sedetail abstrak yang sampai ada hasilnya ya. Dia cuma menjelaskan sekilas beberapa paragraf tentang apa yang mau dikerja. Ini kan juga biasanya kalau misalkan penilainya itu paham tentang apa yang diteliti, biasanya tidak perlu terlalu detail karena biasanya dari penjelasan sekilas saja dia sudah bisa tahu bahwa ini memang layak atau tidak ya, atau sudah pernah diteliti atau belum ya. Eh, saya kira nanti di prodi masing-masing saja lah yang itu yang tentukan. Jadi nanti silakan didiskusikan di program studinya mau seperti apa. Atau kalau misalkan mau dikosongkan juga bagian itu ya tidak masalah sih, tinggal upload saja file kosong tergantung kebijakan ininya. Saya tidak bisa eh, jawab untuk detailnya bagian itu. Nanti didiskusikan saja di prodinya. Saya kira begitu saja. Ya, terima kasih Pak. Karena masih ada sisa waktu, oleh karena itu kami masih membuka kesempatan kepada seluruh peserta untuk mengajukan pertanyaan. Ya, sekali lagi kami masih memberikan kesempatan kepada seluruh peserta sosialisasi yang masih ingin bertanya agar dapat raise hand atau mengirim pertanyaannya melalui kolom chat Zoom meeting ini. Terima kasih. Baik Pak, mungkin sudah tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya. Eh, Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hendra selaku narasumber yang telah menyampaikan
informasi yang begitu bermanfaat untuk pengelolaan tugas akhir melalui aplikasi Supantau. Selanjutnya mungkin ada penutup dari Nar Syahrul. Ya, baik. Saya kira tadi sudah penyampaian tentang aplikasi Supantau ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Hendra atas berkenan waktunya, juga moderator Sahril, dan informasi selanjutnya nanti ini Bapak Ibu dan juga dari mahasiswa dapat ditindaklanjuti di prodi masing-masing, ya, termasuk juga di admin prodi itu juga sudah disosialisasikan. Sekira demikian, selamat melanjutkan aktivitasnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Nas. Terima kasih. Recording stopped.